Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia Ulfa dengan NIM 202101100020. Saya berasal dari kelas IPA 2 dan di sini saya juga dari kelompok 1 mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi, yang materinya itu berisikan tentang pengertian ulumul Quran dan perkembangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ulumul Quran. Baik, sebelum kita memasuki apa itu arti ulumul Quran, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti Al-Quran itu tersendiri. Nah, Al-Quran itu dapat diartikan sebagai kitab Allah yang berisikan kalam dari Yang Maha Suci. Kemudian dari arti lain, Al-Quran itu dapat diartikan sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang abadi. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita akan memasuki pengertian ulumul Quran. Istilah ulumul Quran menurut bahasa Arab itu terdapat dua kata, yakni kata ulum yang artinya itu ilmu. Kemudian kata Quran menurut definisi ulama ushul fikih, ulama fikih, kemudian juga dari ulama bahasa yang artinya ulumul Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang lafaz-lafaznya itu mengandung mukjizat. Kemudian Quran itu yang jika dibaca akan bernilai ibadah. Juga Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir dan ditulis dalam bentuk mushaf. Nah, kemudian pengertian ulumul Quran menurut istilah ataupun secara bahasa. Nah, di sini terdapat beberapa para ulama yang berpendapat mengenai pengertian ulumul Quran. Nah, yang pertama itu ulama Mana Al-Qotan. Beliau berpendapat bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab al-nuzul, kodifikasi, dan tertib penulisan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah dan juga di Madinah. Kemudian terdapat juga para ulama Al-Zarqani, kemudian ulama Abu Syahbah, kemudian juga ulama Asy-Syahbani. Nah, mereka berpendapat juga tidak jauh dari pengertian ulama Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ulum Al-Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulum Al-Quran memiliki ruang lingkup pembahasan seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Habsbi As-Siddiqi, yang berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran, di mana pembahasan ini mengkaji ayat-ayat yang menunjukkan turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat, di mana pembahasan ini mengkaji tentang segi sanad yang mutawatir, ahad, saj, bentuk-bentuk qiraat Nabi, para periwayat dan para penghafal Al-Quran, dan cara tahamul atau penerimaan riwayat. Selanjutnya, persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran, yaitu pembahasan yang menyangkut waqaf, ibtida, imalah, mat, tahfidz hamzah, dan idgham. Selanjutnya, persoalan kata-kata Al-Quran, yaitu pembahasan yang menyangkut lafaz Al-Quran, yaitu tentang gharib, mu'rab, mazaz, mustarak, muradif, istiarah, dan tasbih. Selanjutnya, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, yaitu ayat yang bermakna am yang tetap dalam keumumannya. Yang terakhir yaitu persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran, yaitu ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz, yaitu fasal, wasal, ijaz, musawah, dan qasar.
Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mufarika dari kelompok 1 dengan NIM 2041011000009. Di sini saya akan menerangkan tentang cabang kajian Ulumul Quran. Cabang-cabang yang dibahas dalam Ulumul Quran menurut Asidiki adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu adab tilawah Al-Quran, adalah ilmu-ilmu yang menerangkan aturan membaca Al-Quran. Misal, hal ini menyangkut tentang hal cara baca Al-Quran, hukum-hukum baca Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau tempat berhenti atau wakof. Pada pengertian tajwid tersebut dijelaskan bahwa ilmu tajwid berkaitan dengan pelafalan huruf-huruf hijaiyah dan tata cara dalam melafalkan huruf-huruf tersebut dengan baik dan benar. Karena akan ada huruf-huruf yang dibaca panjang, tebal, tipis, berhenti terang, mendengung, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat, musim, awal dan akhir turunnya ayat. Seperti di Mekah, di Madinah, disampaikan ketika Nabi berada di tempat tinggalnya dan berada di perjalanan atau as-safar. Yang keempat yaitu ilmu tawarikh al-nuzul, yaitu ilmu yang menjelaskan dan menerangkan masa dan urutan turunnya ayat, satu demi satu dari awal hingga yang terakhir turun. Ilmu ini biasanya digunakan para penafsir Al-Quran untuk mengetahui marhalah-marhalah dakwah Islam secara rinci. Kegunaan lain adalah untuk mengetahui asas tasyri'iyah. Yang kelima yaitu ilmu asbab al-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Yang keenam, ilmu kiroat, yaitu ilmu yang menerangkan ragam kiroat atau pembacaan Al-Quran yang telah diterima Rasulullah SAW. Apabila dikumpulkan, kiroat ini terdiri atas 10 macam, ada yang sahih dan ada pula yang tidak sahih. Yang ketujuh yaitu ilmu gharib Al-Quran, yaitu ilmu konvensional atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini menerangkan kata-kata yang halus, tinggi, dan pelik. Adapun bacaan gharib itu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu imalah, yang artinya memiringkan atau condong. Yang kedua yaitu ismam. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dumah dengan bacaan sukun. Yang ketiga yaitu saktah, yang artinya diam atau tidak bergerak. Yang keempat yaitu tahsil, yang artinya kemudahan atau keringanan. Yang kelima yaitu nakal, nakal yang artinya memindah. Sedangkan nakal secara istilah adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Lanjutan dari cabang Ulumul Quran yang ke-8 yaitu ilmu i'rab Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan harokat Al-Quran dan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Yang ke-9 yaitu ilmu wujuh wa al-nazair, yaitu ilmu yang menerangkan kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang nomor 10 yaitu ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang dipandang muhkam dan yang dipandang mutasyabih. Ayat muhkam merupakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang maknanya dengan mudah dapat dipahami tanpa melalui proses penafsiran atau penakwilan. Secara terminologi, mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu. Yang nomor 11 yaitu ilmu nasih wa al-mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan ayat-ayat yang nasih dan ayat-ayat yang mansukh oleh sebagian mufasir. Nasih artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau as-sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya, nasih atau yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Yang nomor 12 yaitu ilmu badai'u Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan keindahan susunan bahasa Al-Quran. Badai'u Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas keindahan bahasa dalam susunan Al-Quran, baik mengenai sastra, keistimewaan, uslub, dan susunan kalimat-kalimatnya.
Dapat disimpulkan bahwa ilmu badi adalah ilmu yang membahas tentang suatu keindahan pada sebuah ungkapan. Ilmu inilah yang akan dioperasikan dalam menentukan keindahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang nomor 13 yaitu ilmu ijaz Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan segi-segi kekuatan Al-Quran sehingga dipandang sebagai suatu mukjizat dan dapat melemahkan penantang-penantangnya. Yang nomor 14 adalah ilmu tanasub ayat Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan persesuaian antara suatu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yang nomor 15 yaitu ilmu aksam Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan arti dan maksud sumpah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dapat dipahami bahwa aksam Al-Quran adalah sesuatu yang disampaikan untuk menguatkan sebuah berita yang terdapat di dalam Al-Quran, disertai dengan unsur-unsur kosam untuk menghilangkan keraguan dan meyakinkannya tentang kebenaran akan isi dalam Al-Quran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 202101100031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan tema sejarah ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan bagian yang terpenting dalam Al-Quran untuk mengetahui atau memahami suatu Al-Quran. Ulumul Quran sebagai pengetahuan tentang Al-Quran yang berkaitan dengan materi-materi yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti kajian tafsir Al-Quran dan juga kajian-kajian yang berkenaan dengan materi-materi seputar Al-Quran, tetapi lingkupnya di luar materi dalam Al-Quran, seperti kajian tentang asbabun nuzul. Nah, dari kedua ini ada dua perbedaan. Yang pertama ialah tafsir Al-Quran yang ialah memahami tentang Al-Quran yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sedangkan asbabun nuzul di sini ialah yang menerangkan tentang Al-Quran tetapi di luar lingkup materi di dalam Al-Quran. Ulumul Quran di sini ada beberapa faktor, dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah ulumul Quran pada masa Nabi. Nah, ulumul Quran pada masa Nabi ini adalah berupa penafsiran ayat Al-Quran yang ditafsirkan langsung oleh Nabi untuk sahabat-sahabatnya. Begitu pula dengan sahabatnya antusias bertanya dan memahami hukum-hukum tentang Al-Quran yang sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua ialah ulumul Quran pada masa khalifah. Sedangkan pada masa khalifah di sini Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama ialah memberikan kebijakan kepada para sahabat ialah untuk mengumpulkan potongan-potongan Al-Quran untuk menjadikan satu bagian. Jadinya potongan-potongan Al-Quran tersebut dikumpulkan menjadi satu yang berupa tulisan dari batu, dari daun, itu dijadikan satu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga ialah ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa sahabat dan tabi'in di sini ialah menerangkan atau menyampaikan makna-makna Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran
dengan kemampuan mereka sendiri. Artinya pada masa sahabat di sini ialah menerangkan atau memberikan penjelasan tentang Al-Quran, tetapi menurut kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan yang keempat ialah masa pembukuan tadwin. Pada masa tadwin di sini adalah Umul Quran, masa pembukuan Ulumul Quran, yang juga dilewati beberapa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama ialah pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat, dan tabi'in pada abad. Yang kedua ialah pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat. Sedangkan yang ketiga ialah pembukuan munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Sedangkan yang terakhir ialah ulumul Quran pada masa modern, ialah yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini ulumul Quran pada masa modern ialah ada beberapa perbedaan. Jika dulu metodenya, cara penulisan Al-Quran ditulis melalui batu, daun. Sekarang cara penyusunannya atau mencantumkan cabang-cabang Al-Quran ialah melalui komputer, karena pada masa modern ini lebih mudah untuk menyusun atau mencantumkan cabang-cabang Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan urgensi dan kegunaan mempelajari ulumul Quran. Ialah ulumul Quran sebagai dari ilmu yang memiliki korelasi positif dalam Al-Quran melalui urgensi yang sangat penting untuk mempelajarinya. Di antaranya ada beberapa bagian. Yang pertama ialah untuk memahami kandungan kalamullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua ialah untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musyafir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir, kenamaan, dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Sedangkan yang terakhir ialah untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Pembahasan tentang ulumul Quran adalah meliputi semua ilmu yang berkaitan dengan Quran itu sendiri, yaitu berupa ilmu tentang asbabun nuzul, urut-urutan pengumpulannya, serta penulisannya, penafsirannya, dan kemu'zatannya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.